Putih. Saya Indah. Saya kan sudah melarang kamu untuk tidak bicara sama siapapun juga. Dan juga dengan tetangga. Paham kamu? Kamu tahu nggak harga spray ini mahal? Gaji kamu 1 tahun juga nggak bisa beli spray kayak gini. Ya, kerjaan saya sudah selesai semua. Ambil tas kamu, saya tunjukin nanti kamar kamu di mana. Selamat kamu menikmati malam pertama kamu di rumah saya. Ya, jangan tinggalin saya. Kamu nggak mau makan ini? Sisa makanan ini seperti kamu. Manusia rendah, nggak ada harganya. Siapa yang menulis itu? Tulisannya dari darah. Ya Allah, apa maksud dia menyuruh aku pergi dari sini secepatnya ya Allah? Nama aku Indah. Umur aku 27 tahun. Aku tinggal di sebuah desa bersama suamiku Nugroho dan kedua anakku bernama Habibi dan Kemala. Ya, kami hidup bahagia sampai saat itu. Dan sesuatu yang tidak pernah aku duga sama sekali terjadi. Ini ada sawi putih, ada pakcoy, mau? Singkongnya berapa? Buat lalap nih Bu, kasih 2.000-an aja deh. Iya. Mau sama apa? Sama wortel? Indah, Indah. Makin hari kamu makin cantik aja ya. Walaupun sekarang kamu udah jadi istrinya Nugroho. Pesona kamu makin hari makin menggoda. Tapi kenapa sih kamu malah mau nikahin sama Nugroho? Bukan sama aku. Tapi kenapa sih kamu malah mau nikahin sama Nugroho? Bukan sama aku. Indah, ada apa? Mas ada pensil 2B nggak? Pensil 2B. Kalau buat kamu semua juga ada kok. Mas, jangan pulang aja ya Mas ya. Saya tuh udah punya anak, saya udah punya suami. Aku tahu kamu itu udah punya suami. Tapi salahnya kamu punya wajah cantik dan sangat menggoda. Mas, apaan sih Mas? Mas, saya teriak ya Mas ya. Teriak aja di sini, nggak ada orang, nggak ada yang denger kok. Yuk, sebentar. Mas, yuk. Mas, Udah nggak apa-apa, ya udah. Mas Taufik. Jangan, Mas Nugroho. Mas Nugroho. Kasus perkelahian itu ditangani oleh kepolisian. Dan suamiku menjadi tersangka dan ditahan di penjara. Beban hidupku mulai terasa berat, sangat berat. Karena semua orang menuduh Mas Nugroho bersalah. Karena nggak ada saksi di saat kejadian itu. Itu yang memberatkan Mas Nugroho. Maafin Mas ya, ini semua tuh gara-gara Mas emosi. Kamu jadi menanggung semuanya. Kamu harus jadi tulang punggung keluarga menggantikan Mas selama Mas di sini. Enggak Mas, Mas itu udah bener, Mas nggak salah. Cuma Allah yang tahu Mas kebenarannya. Mas memang nggak sengaja sama Mas Taufik. Malah kita semua bangga sama Mas. Karena memang Taufiknya aja yang kurang ajar sama aku Mas. Mas, lagi pula hukuman Mas itu nggak berat. Karena Taufik nggak meninggal Mas. Alhamdulillah lah kalau memang Taufik selamat. Habibi, Kemala sini sayang. Sini sayang. Bapak cuma mau titip sama kalian. Jagain ibu kalian. Kalau ada siapapun yang gangguin ibu kalian, kalian harus bela ibu kalian selama Bapak di sini. Bisa kan, Nak? Iya, Pak. Ray. Sabar ya, Mas.
tempe sama tahu doang. Mana nggak ada telurnya. Kalian tuh nggak tahu terima kasih banget ya. Udah untung aku ini nampung kalian di sini. Aku kasih kalian makan, tapi masih mau minta lebih juga. Ya kalau kalian nggak mau makan, nggak usah dimakan. Repot banget sih jadi anak. Andy, maafin anak-anak aku ya. Bukannya kayak gitu mbak. Saya ini ngomong kayak gitu biar anak-anak itu ngerti mbak. Sekali 2 kali saya kasih makanan enak saya nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan ya nggak bisa juga lah mbak. Habibi, Kemala. Iya, sekali lagi maafin anak-anak saya ya. Kalau menurut saya, mending mbak cepet-cepet cari kerja deh mbak. Saya bukannya merasa keberatan ya mbak ya. Cuman kan mbak tahu, hidup saya itu juga pas-pasan. Kalau kayak gini terus, saya bisa babak belur lah mbak. Kamu mau ngutang ke beras? Udah nggak usah ngutang. Aku kasih gratis buat kamu ya. Udah, tunggu sebentar. Nih, berasnya. Tuh, ambil. Ambil. Sorry, aku ada yang lupa. Nanti kalau kamu udah punya uang, kamu nggak usah bayar. Itu bener-bener buat kamu gratis. Ya, hitung-hitung aku sedekah sama orang miskin. Kesempatan kerja buat yang berminat ke luar negeri. Habibi, udah ya sayang, biarin ibu kalian pergi ya. Ibu kalian pergi juga akan kerja untuk cari uang untuk kalian. Udah ya. Nanti kita sama siapa? Sayang, ibu janji kalau ibu udah dapat uang yang banyak, ibu segera pulang ya. Kan di sini ada BBN yang jagain kalian, yang temenin kalian. Pokoknya ibu jangan jadi TKW. Iya, jangan berangkat. Ayo Bu, kita berangkat yuk, kita udah telat. Iya, iya Pak. Ibu. Ibu berangkat ya. Ibu. Titip anak-anaknya. Iya Mbak Indah, hati-hati ya. Ibu berangkat ya. Paspor kamu saya simpan. Nanti akan saya kembalikan setelah kamu selesai kontrak kerja dengan saya. Iya, Tuan. Tugas kamu di rumah adalah melayani istri saya, bekerja dengan baik. Saya jarang di rumah karena semua pekerjaan saya kebanyakan saya lakukan di luar negeri. Kamu harus ingat, kamu harus bisa bekerja dan melayani istri saya dengan baik. Karena saya tidak mau nanti mendengar istri saya mengeluh karena kamu tidak bisa bekerja dengan baik. Ngerti kamu? Baik, Tuan. Peraturan lainnya nanti akan saya sampaikan setelah kita sampai di rumah. Umi, Abi langsung berangkat ya, karena takut ketinggalan pesawat. Ya, Abi bagaimana? Baru juga datang. Mau pergi lagi. Cuma sebentar aja di rumah. Kan tuntutan pekerjaan. Berapa lama Abi di sana? Sepertinya 3 hari.
Ya udah. Abi berangkat. Hati-hati. Abi di sana nanti kabar-kabarin ya. Ya, Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu lihat-lihat? Enggak ya, saya nggak lihat apa-apa. Sekarang kamu ke depan. Bersihkan halaman depan. Ya? Tasnya biar di sini. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kenalin saya Melawati. Saya Indah. Mbak dari Indonesia ya? Iya, saya dari Indonesia. Kamu dari Indonesia juga? Iya, saya dari Indonesia. Oh ya, kenalin ini suami saya, Najib. Najib. Indah. Indah, bantuin saya sebentar ke dalam. Mau nyusun buku-buku saya. Ayo. Iya, mari. Mbak, permisi ya. Ya, masuk. Sini. Kayaknya saya janji Nyonya, saya nggak akan ngobrol lagi sama tetangga Nyonya. Saya kan sudah melarang kamu untuk tidak bicara sama siapapun juga. Dan juga dengan tetangga. Paham kamu? Nah, Dek, dengerin ya. Sekali lagi kamu ketahuan dan saya pergoki kamu ngobrol sama mereka tadi. Awas kamu ya. Iya, Sana, pel rumah ini ya. Men, kartonnya. Mukanya kenapa asem kayak gitu sih ditekuk? Aku tuh kesel tau gak sih? Aku tuh beli kartun ini tuh buat Kemala. Anak-anaknya Mbak Indah itu bener-bener ngerepotin aku banget. Nih kamu bayangin ya, mereka itu mau makan kalau misalkan ada ayam sama telur. Nyusahin banget kan? Dan kamu juga tahu sendiri lah, Mas Nugroho bisa masuk penjara tuh gara-gara siapa? Gara-gara Mbak Indah. Lagian kamu juga sih kenapa sih mau disuruh ngurusin mereka? Daripada kamu pusing ngurusin mereka, mendingan kamu manfaatin mereka. Manfaatin? Iya. Caranya gimana? Ya Allah, spraynya kena. Ya Allah, gimana ini? Kenapa spraynya basah? Saya nggak sengajanya. Kamu itu ngepel apa-apa sih? Hah? Sampai spray basah begini semua? Kerja, hah? Kamu tahu nggak harga spray ini mahal? Gaji kamu 1 tahun juga nggak bisa beli spray kayak gini. Mohon maaf, Nyonya. Saya nggak sengaja. Cuci semua, bersihkan lantainya. Sampai bersih, awas kalau nggak bersih. Spraynya luntur lagi. Ya Allah, ini susah banget nodanya untuk dihilangin. Ya Allah, gimana ini? Saya menyuruh kamu nyuci spray supaya bersih. Itu kenapa luntur? Iya, maaf ya. Saya janjinya, saya bakal bersihin spraynya ya, saya janji. Kamu tahu akibatnya kalau kamu bikin salah? Nya. Hah? Nya, sakitnya. Nya. Saya mohon ya, jangan siksa saya terusnya. Saya nggak mau kamu itu seperti pembantu-pembantu saya yang dulu-dulu.
Mereka itu melawan saya terus sampai anak saya meninggal. Ya, saya janjinya saya nggak akan ngelawan Nyonya lagi. Baik kalau gitu, tunjukkan kepatuhan kamu. Iya, iya. Cium kaki saya. Enggaknya. Ayo cium kaki saya. Enggaknya. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Ya, saya cuma bersujud sama Allahnya. Oke. Selamat kamu menikmati malam pertama kamu di rumah saya. Nya, jangan tinggalin saya di sini, Nya. Saya takut. Nya, jangan tinggalin saya, Nya. Nyonya, tolong buka pintunya. Saya takut di sini sendirian. Nyonya, kenapa ngurung saya di sini, Nya? Saya takut sendirian. Nyonya. Suara apa itu? Suara apa? Apa ada orang di sini? Nyonya buka pintunya. Nyonya, saya takut. Tidur aja kamu. Saya akan buka pintu itu besok pagi. Nyonya, jangan. Saya takut sendirian. Nggak ada siapa-siapa. Ya Allah, saya takut. Kayak orang, tapi siapa? Tadi cuma mimpi. Terus bayi itu siapa? Enggak. Siapa ini? Siapa? Pergi! Suara siapa tadi? Kayak ada orang di sini. Siapa yang menulis itu? Tulisannya dari darah. Tadi perasaan nggak ada tulisan itu deh. Siapa yang tulisnya? Apa aku tadi nggak lihat? Tulisan ini baru, masih basah. Siapa yang nulis ini? Ngapain kalian liatin saya, hah? Kalian... Ibu kapan pulang? Habibi kangen sama ibu.
Indah juga kangen sama ibu, Kak. Ibu kapan pulang ya, Cek? Kakak takut sama bule Denny. Bule ini sekarang jadi jahat sama kita. Kumala juga nggak tahu kapan ibu pulang. Kumala, Bapak kapan bebas ya dari penjara? Saya juga nggak tahu, Kak. Kita berdoa aja ya. Semoga aja ibu cepat pulang. Terus Bapak bebas. Ya Allah, kenapa hamba menjadi mengkhawatirkan anak-anak hamba? Habibi, Kumala, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka ya Allah? Habibi, Kumala, ibu kangen sekali sama kalian berdua. Kalian jaga diri baik-baik ya nak. Ibu takut sekali nggak bisa bertemu lagi dengan kalian. Sabar ya, Dek. Kita terus berdoa aja buat ibu cepat pulang dan bapak cepat keluar ya. Iya, Kak. Ibu. Tidur kayak kebo aja. Bangun! Males banget jadi orang. Pantesan miskin kamu. Tidur terus. Kerja sana. Pantes. Semua pembantu sama. Males semua. Sana. Makanan sisa itu jangan dibuang ya. Kamu pikir masak makanan ini nggak pakai uang apa? Tapinya ini kan makanan sisa. Emang mau dikasih siapa? Jangan banyak tanya. Kamu belum sarapan kan? Nih, makan. Kamu nggak mau makanan ini? Kok kaget begitu? Ya terserah kamu. Yang merasakan lapar itu kamu, bukan saya. Tapi ini Sisa makanan ini sesuai dengan kamu sebagai pembantu di sini. Saya udah kasih kamu makanan, tapi kamu nolak makanan. Kamu nggak mau makan ini? Sisa makanan ini seperti kamu, manusia rendah, nggak ada harganya. Ya sudah, kalau sudah nggak mau makan, sih. Ya Allah, kenapa Nyonya Sarah jahat sekali sama saya? Memangnya saya salah apa? Sampai Nyonya Sarah sejahat ini sama saya. Sampai tega sisa makanan ini buat saya. Perut saya mulai terasa sakit lagi karena belum makan. Sakit banget. Apa saya harus makan makanan sisa ini? Ya Allah, tolong saya ya Allah. Hamba sudah tidak kuat lagi kerja di sini. Hamba mohon berilah hamba petunjuk untuk bisa keluar dari rumah ini. Untuk bertemu dengan anak-anak hamba. Ibu, ada kecelakaan. Berisik dong. Diam aja. Kamu tahu nggak? Ini semua tuh gara-gara kamu dan ibu kamu. Emang kalian tuh suka bawa sial ya? Kan bule yang suruh kami mengemis. Kamu dengar ya? Kamu nggak boleh bilang sama siapa-siapa kalau bule yang nyuruh kamu dan Kamala untuk mengemis. Ngerti kamu? Iya. Kalau kayak gini nggak bener nih. Aku harus kasih tahu Taufik. Ada apa lagi? Mas, Kamala ditabrak motor, Mas. Malah ditabrak motor. Terus dia gimana? Sekarang dia ada di ruang ICU dan dia koma. Dan aku nggak tahu harus bayar rumah sakit itu gimana. Aku nggak ada uang. Penabraknya? Penabraknya kabur. Ya udah. Sekarang aku kesana, ya. Ya udah, cepetan ya. Iya. Ini kesempatan untuk menanam budi. Setelah Indah tahu anaknya pernah aku tolong, otomatis dia nggak akan menolak aku untuk menjadi suaminya.
kejam pecahin gelas ini. Enggaknya. Saya nggak sengaja. Nggak mungkin gelas ini pecah sendiri. Tadi saya dengar kayak ada suara anak saya. Alasan kamu itu bikin saya marah. Nyonya sakit Nyonya. Saya nggak akan kasih kamu makan sampai besok siang. Tahu kamu? Dan gaji kamu juga akan saya potong. Ngerti kamu? Ya Allah, hamba jauh-jauh mencari rezeki. Kenapa hamba diperlakukan seperti ini ya Allah? Apakah engkau tidak meridhoi hamba mencari rezeki di negara orang? Gimana Kemala? Masalah biayanya gimana? Tahu gitu aku males deh dititipin mereka. Kamu gak usah khawatir ya. Aku yang nalangin dulu semuanya. Kamu serius? Iya serius lah. Nih, kamu denger ya. Aku bakal ngelakuin apapun, yang penting Indah gak bisa nolak aku lagi karena aku udah nyelamatin anaknya yang kecelakaan. Terserah kamu deh. Dok, gimana keadaan keponakan saya, Dok? Kemala mengalami kerusakan pada kaki kanannya dan harus disambung. Ongkosnya pasti gede banget. Duh, Indah nih bikin susah aja. Kemala mulai siuman dan kami akan segera melakukan tindakan ya Pak, Bu. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Terima kasih dok. Ya. Apa kita tinggal aja ya Kemala di sini? Kamu jangan gila dong. Aku kan tadi udah bilang aku yang nanggung semuanya. Duit kamu aja tuh pas-pasan dan biar rumah sakit itu pasti mahal. Buat ngedapetin simpatinya Indah, aku bakal ngelakuin apapun. Tapi kamu tuh harus ingat, Nugroho itu masih berstatus suaminya. Iya, Indah suruh gua cerai suaminya lah, susah amat. Kamu tidur di sini? Saya nggak mau tidur di sini. Saya nggak mau di kamar ini. Kamu itu cuma pembantu, pakai milih-milih segala. Saya yang ngatur di rumah ini semuanya, bukan kamu. Pindahin saya ke kamar lain ya. Ya. Ada yang mengikuti aku. Siapa ya? Di kamar bawah tanah ini gak ada siapapun selain aku. Tinggalkan tempat ini. Ya Allah, lindungi aku dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang lewat tadi? Debunya tebal banget. Jangan sok lemes gitu kamu. Ini makanan nggak kamu racunin kan? Insya Allah enggak, Nyonya. Kamu berlutut situ. Baik, Nyonya. Saya juga bisa baik sama kamu. Mana tangan kamu? Maksudnya? Kedua tangan kamu itu kamu tadahkan seperti seorang pengemis. Enggaknya. Kamu menentang saya. Baik, ya. Nah. Makan. Enggaknya. Makan saya bilang. Enggaknya. Saya juga manusia sama seperti Nyonya. Bukan hewan peliharaan Nyonya. Kamu berani menentang saya ya? Kamu tahu, siapapun yang menentang saya akan merasakan akibatnya. Iya,
Nggak selamanya saya mengalah dengan penghinaan Nyonya kayak gini. Enggaknya, sekarang terserah Nyonya mau apain saya udah nggak berdaya. Saya nggak akan melakukan kekerasan ke kamu. Nyonya ampun, sakit. Nyonya ampun, aduh. Ya Allah, kepalaku mulai merasakan pusing. Badan hamba juga sakit-sakit. Semoga nggak ada luka dalam yang berbahaya. Berisik. Jangan siksa saya, Nyonya. Jangan siksa saya, Nyonya. Indah! Indah! Tangisan kamu itu mengganggu saya. Ngapain sih kamu nangis? Pakai bilang segala, jangan siksa kamu. Enggak ya, saya nggak nangis ya. Saya nggak ngomong apa-apa. Ya Allah, kenapa Nyonya tega banget sih? Ya Allah, berusaha dengan benda apapun. Oh, saya bisa mati. Saya harus bertahan demi anak-anak beberapa waktu ini. Ya Allah, apa itu yang lewat depan saya? Siapa kamu? Siapa kamu? Ibu dari sini secepatnya. Ya Allah, lindungi aku dari setan yang terkutuk ya Allah. Pergi kamu, pergi. Kemana dia? Kemana dia? Ya Allah, apa maksud dia menyuruh aku pergi dari sini secepatnya ya Allah? Siapapun penghuni kamar ini, tolong jangan ganggu saya nggak pernah ganggu. Tolong jangan ganggu saya. Tolong jangan ganggu saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu harus tinggalkan rumah
rumah ini. Pergi kamu dari sini. Pergi. 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 Ya Allah. Kenapa kayak bukan mimpi ya Allah? Aku ngerasa kayak beneran. Keluar dari sini cepat. Dan selamatkan dirimu. Siapa perempuan itu? Kenapa dia selalu ada di mimpi aku? Keluar dari sini cepat. Dan selamatkan dirimu. Siapa yang menulis ini? Siapa kamu? Keluar kamu sekarang juga. Apa maksud kamu dengan menulis ini? Tulisan itu seperti menyuruh aku untuk keluar dari rumah ini. Tapi siapa yang menulisnya? Apa itu bukan manusia? Terus siapa yang tulis tulisan itu? Atau jangan-jangan itu arwah yang gentayangan di kamar ini? Atau jangan-jangan mereka pembantu yang dibunuh sama Nyonya Sarah? Aku nggak boleh pisah sama anak-anak. Aku nggak mau pisah sama anak-anak. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar dari sini. Halo. Halo Mbak. Waalaikumsalam Eni. Mbak ini gimana sih? Kok nggak ngirim-ngirimin aku uang? Mbak, aku tuh mau ngasih tahu sama Mbak kalau Kemala itu ditabrak motor. Terus gimana keadaannya sekarang ini? Kemala tuh mengalami kerusakan tulang di kaki kirinya, Mbak. Dan kemungkinan kaki kirinya itu akan pincang. Terus kapan Mbak mau kirim uang? Ini maafin aku ya ini. Soalnya aku belum punya uang. Aku jadi belum bisa ngirim kalian. Ya Mbak kan bisa pinjam sama majikan Mbak dulu. Itu nggak akan mungkin bisa, Eni. Ya terus gimana nasib anak-anak Mbak? Aku cuma bisa bergantung sama kamu, Eni. Aku mohon tolong urus dulu anak aku ya, Eni. Mbak, saya tuh bener-bener nyesel banget ya dititipin anak-anak Mbak ke saya. Biasanya itu cuma nyusahin doang tau nggak? Tapi nggak ada duitnya. Maafin aku, Eni. Aku juga di sini lagi sulit, Eni. Udahlah. Eni. Ya Allah, Kemala maafin Ibu. Mbak, saya Surti. Majikan saya sering cerita loh soal Mbak. Mbak namanya Mbak Indah kan? Iya, saya Indah. Muka Mbak pucat sekali. Mbak Indah sakit. Maaf, kalau saya ngobrol sama tetangga nanti Nyonya Sarah marah. Oh, emang majikan Mbak Indah itu rada-rada aneh. Tahu nggak? Dulu itu ada sekitar 2 atau 3 pembantu yang kerja sama Nyonya Sarah. Nggak lama kemudian itu tiba-tiba ngehilang gitu aja. Hilang? Iya. Tapi coba Mbak Indah lihat deh matanya Nyonya Sarah. Kalau udah melotot itu, waduh serem. Udah kayak setan aja, ngeri aku ngeliatnya. Iya sih Mbak Surti. Di kamar ruang bawah tanah itu
itu banyak banget kejadian aneh. Termasuk ada yang nulis pakai darah. Pakai darah? Iya. Waduh, jangan-jangan itu tulisannya arwah pembantu yang hilang itu. Serius Mbak? Duh, Mbak saya jadi merinding. Loh, saya juga jadi ikutan merinding, Piyeto. Lebih baik Mbak Indah kabur aja dari sini, Mbak. Saya khawatir loh sama Mbak Indah. Takutnya nanti kayak pembantu yang lain ikut menghilang. Ya udah Mbak, saya pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya Mbak ya. Iya Mbak Surti, makasih. Iya. Mumpung Nyonya lagi pergi, ini kesempatan aku untuk cari makan deh. Lapar banget. Lapar banget lagi. Aus. Coba kita keluar aja deh. Duh. Mbak Indah, kok Mbak Indah minum air keran? Nanti sakit perut loh. Habisnya saya aus Mbak, saya lapar. Saya jarang dikasih makan sama Nyonya Sarah. Astagfirullahaladzim, bener-bener yang Nyonya Sarah itu tega sekali. Kayak bukan manusia aja. Ya sudah Mbak, mendingan makan di tempat saya saja. Enggak. Makasih Mbak Surti. Nanti Mbak Surti diomelin majikannya loh. Oh tenang saja, majikan saya itu baik banget. Yuk, ikut ke tempatku aja. Enggak Mbak, makasih. Gini aja, Mbak Indah tunggu di sini biar saya ambilkan makan dulu. Ya, Mbak Indah tunggu ya. Jangan kemana-mana loh. Halo Mbak Indah. Dimakan dulu ya. Alhamdulillah. Iya. Saya boleh minum dulu? Iya, minum aja dulu. Makan yang kenyang ya. Aku sering kelaparan, tapi Allah masih sayang sama aku. Dia mengirimkanku Surti, pembantu tetangga sebelah yang baik. Saat aku kelaparan, Surti yang memberikan aku makan. Nyonya, ya Allah, Nyonya jahat banget sih sama saya. Saya itu mau telepon adik ipar saya, Nya. Dia minta dikirimin uang buat anak-anak saya. Kamu tahu, di rumah ini peraturannya dilarang menelpon. Saya sama suami saya lupa kalau saya harus menahan HP kamu. Tapi Tuan Open nggak pernah bilang kalau saya nggak boleh pegang teleponnya. Kamu sekarang berani ngelawan saya ya? Hah? Saya! Sakitnya, aku sakit. Masuk! Masuk kamu sini. Nyonya, saya nggak mau, Nya. Masuk! Saya janji, Nyonya, saya nggak akan ngelawan lagi. Enggak, saya nggak percaya sama omongan kamu lagi. Dulu kamu janji sama saya kalau kamu nggak mau melawan saya lagi. Tapi apa? Kamu sudah melanggar sekarang. Ini akibatnya. Masuk nggak? Masuk. Masuk.
Ini anaknya. Dia ini anak yatim piatu dan dia pengen banget kerja biar bisa dapat duit. Pennya kena air. Ketulang rasanya sakit sekali. Udah cepet. Cepat. Ya. Ambil lepelnya itu di dapur. Cepetan. Ah. Siapapun yang berani menentang saya, dia akan merasakan seperti ini. Sebaiknya aku jangan menentangnya. Gak menentangnya pun, dia akan mencari gara-gara supaya bisa memukuli dan menganiaya aku. Bangun! Bangun! Jangan pura-pura lemes kamu. Bangun! Bangun! Aku harus mengikutinya. Anak saya kecelakaan, saya boleh minta izin pulang. Apa? Kamu mau pulang kampung? Aku udah izinkan. Anak kamu mati pun, saya nggak izinkan kamu pulang. Sebulan sudah aku bekerja di rumah Tuan Omar. Dan aku menerima gaji pertama aku dari Tuan Omar. Aku senang sekali. Aku bisa mengirim uang buat anak-anakku. Umi, Indah di mana? Ada di belakang. Tolong panggil Umi. Indah? Indah? Ya, Tuan, ya. Indah, ini gaji kamu. Terima kasih, Tuan. Nunggu apa lagi? Sana balik kamar. Ya, Tuan. Sudah kan, Bi? Beres gajinya dia? Beres. Sudah 1 bulan kan, Umi? Iya. Alhamdulillah ya Allah, buat kirim anak-anak. Nah, jangan ya. Kamu harus ganti rugi uang spray dan uang yang mengganti gelas-gelas yang sudah kamu pecahin selama ini. Tapi jangan semuanya. Semua. Ya, ada semuanya. Saya sama suami saya mau pergi selama 4 hari. Kamu tetap di kamar ini ya. Jangan keluar-keluar. Saya nggak mau di kamar ini. Terus kamu mau di mana? Kalau kamu di luar, kamu bisa bikin macam-macam. Kamu bisa kabur. Enggaknya, saya janjinya. Saya nggak akan macam-macam. Saya nggak akan kabur. Saya udah nggak percaya lagi omongan kamu. Hah? Ya, tolong dong ya, saya mau kirim uang buat anak-anak saya. Diam kamu sana. Bakalan lama nggak ya Indah di luar negeri? Kalau nggak ada kabar juga, mau nggak mau aku buang ini anak-anak. Mbak Indah kemana ya? Udah berapa hari ini kok nggak kelihatan? Waduh, kasihan banget kalau sampai ngilang tiba-tiba. Surti, Tuan, Nyonya, kamu ngapain di sini? itu loh, Mbak Indah udah beberapa hari ini udah kelihatan. Kira-kira udah ada 4 hari. Ya mungkin diajak pergi sama majikannya kali. Udah mungkin, wong majikannya galak banget. Aku jadi khawatir sama Indah ya, Bi. Kasihan loh dia. Ya sudah, kita berdoa aja semoga nggak ada apa-apa. Ya? Iya. Ya udah, kita pergi dulu ya Surti. Iya, titip rumah ya. Iya Nyonya, hati-hati.
wanita yang terbunuh itu mayat masih ada di sini? Apa jangan-jangan memang masih ada di sini? Di belakang papan ini lagi. Gue gak mau kayak mereka. Gue gak mau. Besi. Semoga besi ini bisa mengeluarkan suara yang membuat Surti dan majikannya mendengar di luar. Suara apa tuh? Yakin banget suara itu berasal dari rumahnya Tuan Omar. Jangan-jangan Indah disekap lagi. Loh, Surti, kamu masih di sini? Alhamdulillah, Tuan, Nyonya ternyata udah pulang tuh. Ya Allah, Abang harus kuat. Abang harus kuat. Abang harus kuat. Ada suara kayak besi-besi dipukul gitu? Iya Tuan, suara itu berasal dari rumahnya Tuan Omar. Aku yakin banget, pasti Indah disekap nih. Ya ampun. Bi, mendingan kita lapor polisi aja deh. Itu kan kebetulan Omar juga sama istrinya lagi pergi. Kalau ada apa-apa kan gimana ya? Aku telepon aja polisi. Iya Tuan. Iya. Abi telepon polisi. Tuan, Nyonya, Mbak Indah itu selalu cerita bahwa dia tuh sering dikurung di kamar di bawah tanah, Tuan. Baik, periksa di ruangan bawah tanah. Oke, siap. Kita tunggu sini. Iya. Jadi dikurung di bawah tanah. Iya, Tuan. Ada orang di dalam? Saya Pak Indah, Pak. Lekas bantu. Lanjut. Geledah tempat ini. Siap ya? Mbak Indah. Mbak Surti, makasih ya Mbak udah menolong saya. Kalau nggak saya kehabisan napas. Majikan saya Mbak Indah yang menelepon ke polisi. Nyonya, Tuan, makasih. Apa rencana kamu selanjutnya? Saya udah nggak kuat. Saya mau balik aja ke Indonesia. Ya udah, saya bantu ya nanti. Makasihnya, makasih. Maaf Pak, di dalam kamar masih ada 2 mayat yang berjenis kelamin perempuan Pak. Mayat? Ya Allah, jangan-jangan pembantu yang dulu itu juga dibunuh dan dikurung di bawah tanah. Bener juga itunya. Kejam sekali nih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aduh, aku masih dilindungi sama Allah. Aku masih dikasih hidup. Ada apa ini? Kenapa kalian masuk rumah saya tanpa izin? Maaf Tuan, istri Tuan telah menyekap pembantu Tuan yang bernama Indah selama Tuan dan istri Tuan pergi. Dan di ruang bawah tanah kami menemukan 2 mayat yang berjenis kelamin perempuan. Maksud Bapak apa? Umi, apa yang kamu lakukan? Abi, Umi nggak melakukan apa-apa. Abi jangan percaya sama mereka. Ada 2 mayat di kamar bawah. Itu siapa? Ya Umi nggak tahu, Abi. Mayat itu berjenis kelamin wanita. Yang kami duga adalah pembantu yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Saya nggak nyangka. Umi itu iblis. Abi, Umi nggak membunuh. Ya bisa aja mereka bunuh diri. Nyonya Sarah, silakan ikut kami ke kantor polisi. Tunggu Pak, saya jelaskan dulu Pak. Silakan. Tunggu Pak.
juga. Aku tuh nyari-nyari udah 4 hari Mbak Indah gak kelihatan. Nyonya Melawati yang menolong saya bisa kembali ke Indonesia. Suami istri yang baik hati. Saya dikasih uang yang nilainya bisa 10 juta rupiah. Tuan Omar pun memberikan bantuan keuangan untuk berobat saya sebesar 20 juta. Saya pun sampai di kampung. Dia pasti bakal nanyain anak-anaknya nih. Mbak Indah? Udah pulang, Mbak? Kok mendadak banget? Panjang ceritanya. Kamu diusir? Gak dapet uang dong? Enggak, alhamdulillah lebih kok udah digaji. Habibi, Kamala, kemana ya? Mereka ada lagi main di warungnya Mas Taufik, Mbak. Hah? Lagi main di warung Mas Taufik? Emangnya nggak sekolah? Mbak, lebih baik Mbak istirahat aja ya ke dalam. Nanti biar aku yang jemput anak-anak. Ya udah, cepetan ya. Aku kangen sama mereka. Iya, Mbak. Habibi, Kamala, Indah, yang selama ini mengurus anak-anak kamu itu saya. Dan yang membiayai semua pengobatan rumah sakitnya, malah juga saya. Makasih ya Mas Taufik. Mbak jangan percaya sama omongan dia. Yang ngerawat anak-anak dari pagi sampai malam itu saya, Mbak. Saya yang capek ngurusnya. Mbak jangan percaya sama omongan dia. Dia itu bohong. Dia menyerahkan anak-anak kamu ke saya karena dia kesal. Dia nggak dapat apa-apa dari kamu. Kok kamu kayak gitu sih? Itu namanya fitnah, tau nggak? Mbak, dia bohong, Mbak. Dia fitnah saya. Anak-anak yang ngomong sama saya, mereka cerita, ya? Mbak jangan percaya, Mbak. Gini Kamala, karena saya yang membiayai semua pengobatannya Kamala dan saya mengurus mereka juga, jadi saya ingin ada timbal balik. Habibi, Kamala, masuk kamar dulu nak ya. Ibu mau bicara. Kak, pegangin dulu. Ya. Maksudnya Mas Taufik apa ya? Saya ingin kamu menikah sama saya. Itu nggak mungkin Mas, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena saya masih istri sahnya Mas Nugroho. Kamu kan bisa ceraikan Nugroho. Mbak, jangan Mbak. Mbak jangan sampai nikah sama dia. Dia tuh pembohong, Mbak. Semua yang dikatain sama dia itu enggak benar semua. Diam kamu. Gak usah ikut campur. Maaf ya Mas, aku belum bisa memutuskan. Gini aja ya, kalau waktu itu nggak ada aku, yang mengurus semua biaya rumah sakit dan pengobatannya Kamala, mungkin sekarang Kamala udah makan. Ya? Oke Mas, berapa semua biayanya Kamala? Enggak. Aku nggak mau kamu kembalikan dengan uang. Yang aku mau, ya itu tadi, yang aku minta. Aku tunggu ya. Bu, selama ibu pergi, Habibi dan Kumala dipukuli dan dimarahi. Siapa yang pukuli kalian? Siapa yang marahi kalian? Kamala, Habibi. Kumala kecelakaan karena dipaksa mengemis. Kalian dipaksa mengemis sama siapa, Nak? Kurang ajar itu anak. Dia malah ngasih tahu ibunya lagi. Aku harus segera kabur dari rumah ini. Bule Eni. Bule Eni? Iya.
itu butuh uang untuk sekolah anak-anak Mbak, untuk makan anak-anak Mbak, ngerti Mbak? Cukup ini. Sekarang saya nggak percaya lagi sama kamu dan sekarang kamu pergi dari rumah ini. Mbak nyuruh saya keluar dari rumah ini. Iya. Sebelum Mbak nyuruh saya keluar dari rumah ini, saya memang mau angkat kaki dari sini. Silakan ini. Silakan. Mbak ini benar-benar gak tahu terima kasih ya. Asal Mbak tahu ya, saya akan bilang sama orang-orang di luar sana kalau Mbak jadi TKW itu Mbak jual kehormatan Mbak. Mbak jual harga diri Mbak. Cukup ini. Sekarang kamu keluar dari sini ini. Keluar. Saya nggak mau dengar dari kamu. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku bisa merasakan sakit yang kamu rasakan. Mas, dengan aku pulang ke Indonesia, aku masih hidup itu udah alhamdulillah, Mas. Karena bisa aja, Mas. Aku pulang tinggal nama. Sayang, kamu itu udah sangat sabar. Kamu sudah sangat kuat. Mas Taufik masih gangguin aku. Apa? Taufik gangguin kamu? Apa yang dia lakukan sama kamu, sayang? Jadi kemarin itu Mas Taufik sempat bantuin untuk biaya rumah sakitnya ke Malang. Dan dia minta imbalan kalau aku nikah sama dia, Mas. Apa? Taufik melakukan itu karena dia udah merasa berjasa dengan Kemala. Sayang, keputusannya ada di tangan kamu. Apapun keputusan kamu, aku terima. Aku mau tinggal kamu sama anak-anak. Malah kamu harus meyakini ibu kamu kalau Om ini sangat berjasa buat hidup kamu. Iya, Om. Ya udah, kamu bilang sama ibu kamu, ibumu harus mau nikah sama Om. Mas Taufik, jangan pernah memaksa anak-anak untuk menuruti keinginan Mas Taufik. Aku akan bayar kok, Mas. Berapa biaya ke Malang kemarin? Habibi, Kemala, boleh masuk dulu, sayang? Ya, Bu. Oke, Bu. Hati-hati. Gini ya, kalau kemarin bukan aku yang ngurus semuanya, pengobatan, biaya rumah sakit siapa lagi? Hah? Kemala terantar, bisa mati dia. Kamu hutang nyawa sama aku. Hutang nyawa? Iyalah. Coba aja kamu bayangin, siapa yang mau cover semuanya? Jangan pernah memaksa anak-anak, karena anak-anak bukan siapa-siapa, Mas. Oke. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Kamu harus jawab, ya? Kalau nggak kamu tak aktifkan. Mas Taufik. Mas, kamu kecewa kan, Mas? Nggak usah banyak tanya. Mas, tunggu. Mas, aku udah diusir sama Mbak Indah. Aku punya rencana, Mas, dan aku mau ngejakin kamu untuk kerjasama. Maksud kamu? Kamu ditolak kan sama Mbak Indah? Ya kita culik aja anak-anaknya. Otak aku ini 1000 langkah di depan kamu. Jadi semua rencana kamu udah ada di otak aku. Ya terus mau tunggu apa lagi? Kita tunggu 3 hari lagi dia kasih jawaban. Kelamaan lah, Mas. Kita harus ancam dia tuh sekarang. Nih. Iya juga ya. Aku punya kontaknya Mbak Indah. Kamu tinggal telepon aja sekarang. Ya Allah, gimana
Gimana ya Allah? Mas Taufik. Kamu nggak usah cemas ya. Anak-anak kamu ada sama aku. Kamu ngapain culik anak-anak saya? Hei, lari kemana kamu? Kalian mau kemana? Eni bangun Eni! Eni! Udah, maafkan semua kesalahan aku sama kamu, anak-anak dan juga suami kamu ya. Mas, Sekarang semuanya udah terlambat buat aku bertobat. Aku bentar lagi juga bakal mati. Suami kamu itu gak bersalah, Indah. Aku yang salah. Aku yang salah. Nugroho itu orangnya baik. Aku pinjam handphone kamu. Udah gak ada waktu lagi. Aku mau buat pernyataan. Pinjam handphone kamu, tolong video. Semuanya terlambat. iya Mas. Aku mau bikin pengakuan. Kalau Nugroho itu gak salah. Bapak polisi semua. Saya Taufik, Pak. Saya membuat pengakuan. Saya pernah berkasus sama Nugroho atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap saya. Saya membuat pengakuan kalau Nugroho itu tidak bersalah, Pak. Saya yang bersalah. Saya sudah membunuh istrinya. Nugroho hanya menyelamatkan istrinya, Pak. Jadi saya mohon, tolong bebaskan Nugroho dari semua tuduhannya, Pak. Bebaskan dia tanpa syarat. Sekali lagi saya Taufik, Pak. Tolong bebaskan Nugroho. Saya mohon, Pak. Waktu saya sudah tidak banyak. Pak. Mas Taufik. Mas Taufik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mas Taufik. Mas Taufik. Sekarang kita udah bisa kumpul sekeluarga. Tapi ngomong-ngomong anak-anak di mana ya? Iya, gimana ya? Mana ya tadi? Bibi. Sayang. Dari mana sih? Dari mana? Ini main Dari ya? sana lagi main ya. Oke, sini sayang sama. Nah sini. Tapi ngomong pasti belum mandi ya? Udah. Masa sih? Belum mandi nih. Belum belum asem. mandi. Asem. Jangan kakak nih belum mandi. Kamu udah. Masa sih? Apa-apa nih belum mandi nih. Apa-apa.